Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yarzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia darinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Beribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat daripada kesehatannya kita, nikmat masih diberikannya kita kesempatan untuknya kita hadir di dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, pemirsa YACR yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam juga tak henti-hentinya kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita masih bisa menikmati nikmatnya daripada keimanan, nikmatnya daripada keislaman kita, nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa YACR yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mungkin tidak begitu banyak yang insyaallah Al-Fakir sampaikan dalam kultum singkat ini. Namun yang pastinya kita berharap daripada apa yang telah Al-Fakir sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Adapun daripada kultum yang insyaallah Al-Fakir sampaikan, yakni berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Pemirsa YACR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadana unzila fihi Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tatkala kita bergembira atas kedatangan bulan Ramadan, maka insyaallah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh daripada api neraka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya disentuh daripada api neraka. Ma'asyiral hadirin, pemirsa YACR yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kedatangan bulan Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan, kita abaikan. Sebab kenapa? Begitu banyak yang bisa kita lakukan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kebaikan-kebaikan, untuk menambah amalan-amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Tatkala di dalam bulan Ramadan, amalan sunnah bisa menjadi amalan wajib daripada segi pahalanya. Namun ketika amalan wajib akan dikali lipatkan menjadi 70 kali lipat. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, Al-Fakir saat ini
tengah berada di salah satu tempat wisata di kota Palembang, yakni Benteng Kuto Besak. Di sini Al-Fakir merasakan daripada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ketika di dalam bulan Ramadan ini. Udara yang begitu sejuk, angin sepoi-sepoi. Namun, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, nikmat tersebut tidaklah lebih nikmat daripada nikmat kedatangan bulan Ramadan kepada kita semua. Oleh karena itu, di sini Al-Fakir akan sedikit menyampaikan daripada amalan-amalan yang insya Allah bisa kita amalkan kelak, bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan, bisa kita dawamkan di dalam bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan di bulan Ramadan, salah satunya adalah yang pertama, jangan lupa kita meninggalkan, jangan pernah kita meninggalkan daripada bersahur. Sebab kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam nyatakan di dalam sebuah hadisnya bahwasannya tasaharu fa inna fis sahur barakatan. Bersahurlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Oleh karena itu, boleh kita berpuasa, akan tetapi ketika di malam harinya, ketika di waktu mendekati fajar, maka hendaklah kita bersahur terlebih dahulu, setidaknya dengan seteguk air yang bisa kita minum. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang kedua, daripada amalan-amalan yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, yakni mengakhirkan daripada sahurnya kita. Sebab kenapa? Nabi SAW nyatakan, la tazalu bi khairin di ummati ta'akharus sahur wa ajjalul fitrah. Tidak ada kebaikan yang didapatkan daripada umatku melainkan ketika mereka mengakhirkan daripada sahurnya, lalu mereka menyegerakan daripada berbukanya. Tentu ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, tentu juga tidak boleh kita lupakan daripada menyegerakan berbuka. Hendaklah kita berbuka dengan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan memakan buah kurma ataupun dengan manisan yang lainnya. Atau jikalau tidak ada, maka setidaknya dengan satu tegukan air itu sudah cukup. Lalu jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu. Allahumma dhahabat dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu warzaqani. Ma'asyiral hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, yakni memperbanyak daripada kita membaca Al-Qur'an. Sebab kenapa? Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menurut definisi, daripada menurut para ulama bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sesungguhnya bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Oleh karena itu, ketika kita tengah berada di dalam bulan yang mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'an, maka hendaknya bagi kita memperbanyak daripada membaca Al-Qur'an. Jikalau kita tidak mampu membaca satu juz dalam satu hari, setidaknya kita membaca satu halaman. Namun ketika kita masih tidak mampu juga untuk melaksanakannya, maka setidaknya kita bisa membaca satu ayat dalam satu hari tersebut. Sebab kenapa? Rugi bagi mereka yang tidak mau membaca Al-Quran. Bahwasannya ketika di luar bulan Ramadan saja, Rasulullah SAW menyatakan
bahwasannya ketika mereka membaca Al-Quran satu huruf saja, maka mereka akan mendapatkan 10 kebaikan. Lalu bagaimana di bulan Ramadan ini, ma'asyiral hadirin? Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dalam bulan Ramadan ini kita perbanyak amalan-amalan kebaikan kita, amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun amalan yang kelima adalah memperbanyak sedekahnya kita, memberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Kita keluarkan harta kita untuk mereka. Setidaknya meskipun sedikit yang bisa kita keluarkan, kita dapat membantu mereka, kita dapat meringankan beban mereka. Dan inilah juga merupakan daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, lalu kita bagi kepada sesama. Ma'asyiral hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh daripada amalan-amalan di bulan Ramadan, yakni memperbanyak sholawatnya kita. Sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga dengan beberapa amalan-amalan tadi dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tujuan daripada berpuasanya kita adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jangan sampai puasa kita di tahun ini menjadi sia-sia, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal atash. Berapa banyak bagi mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab kenapa? Belum tentu nanti kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon maaf. Hadza ma aqulu lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.